Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون اتقوا الله كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت. عباد الله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari 1,5 tahun kita, khususnya bangsa ini, ditimpa oleh satu bala ujian yang bernama COVID dan juga menimpa seluruh dunia. Satu makhluk yang sebenarnya nggak kelihatan di mata ini telah memaksa kita. Sepertinya dia lebih berkuasa daripada kita, memaksa kita untuk melakukan penyesuaian diri dengan apa dari sifat-sifat yang dia punyai, sampai kita menjalankan satu syariat baru, cara dan pola hidup baru, seperti bermasker dan seterusnya, physical dan social distancing dan seterusnya. Bukan itu saja, bahwa kita dipaksa untuk mengeluarkan uang juga. Kebijakan-kebijakan dipaksa harus keluar di seluruh negara seperti itu. Wallahu a'lam apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ini korban-korbannya nyata. Karena itu dalam kesempatan singkat ini kita akan menilai satu ujian ini dari apa yang disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan 2, khususnya surah Al-Mulk surah ke-67 ini berarti kerajaan. Dia juga berarti mahkota, kekuasaan. Ya, corona dalam bahasa tertentu juga berarti mahkota itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Diartikan di sini, ini surat ke-67, surah Al-Mulk, artinya kerajaan. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, segala mahkota itu ada di tangannya, dalam kekuasaannya, dan dia atas segala sesuatu itu maha kuasa. Dari ini terjemahan yang memang enak dipahami dan mudah, memang harus seperti ini, tetapi di dalam kajian yang lebih mendalam dalam beberapa tafsir misalnya begitu, memang ada tinjauan-tinjauan lebih mendalam untuk kita bisa ungkap. Misalnya Allah Maha Suci, pernyataan Allah Maha Suci ini, meskipun Allah di situ menyebutkan sebagai memiliki kerajaan, menguasai kerajaan-kerajaan, tetapi Allah Maha Suci dalam pengertian tidak berkepentingan dengan kekuasaan itu. Allah tidak berkepentingan, dia suci dari kepentingan, clean of interest.
Beda dengan orang yang mempunyai kekuasaan, jabatan atau apa itu, tidak bersih dia. Dia ada kepentingan di situ, tapi Allah tidak memiliki kepentingan itu, Maha Suci Allah. Adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu yang dalam dirinya, dalam Allah itu ada kerajaan, ada mahkota. Jadi sebenarnya kerajaan ini berlapis-lapis ya. Tapi Allah mengatakan bahwa semua kerajaan di tangan Allah. Manusia dengan jabatannya sendiri bisa menjadi raja-raja kecil. Dengan hartanya juga seperti raja-raja kecil. Dengan pangkatnya juga menjadi raja kecil. Seringkali seperti itu. Kelompok-kelompok tertentu dari orang-orang yang sepertinya memiliki kekuasaan tertentu juga menjadi raja-raja kecil seperti itu. Corona ini juga semacam kerajaan tertentu. Bahkan makhluk-makhluk Allah di luar manusia ini juga ada sistem kerajaannya juga. Apakah semut, apakah binatang-binatang di hutan dan seterusnya. Tetapi semua kerajaan-kerajaan itu memang memiliki, semua kerajaan memang memiliki kekuasaannya. Tetapi kekuasaan apapun itu semua adalah di tangan Allah atau dalam kekuasaan Allah. Ini pertama satu pernyataan dari Allah. Jadi ini kemahasucian Allah ya, kalau dalam tafsir itu. Allah clean of interest. Jadi bersih dari semua kepentingan itu. Beda dengan manusia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kata qadir itu dalam bahasa Arab ya ini sigat mubalaghah atau bentuknya itu sangat. Jadi dari kata qadara atau qadir itu artinya kuasa, tapi dengan qadir itu artinya maha kuasa, sangat kuasanya. Maka itu orang-orang tidak boleh disebut qadir karena dia berarti maha kuasa. Tapi dibolehkan memberi nama Abdul Qadir. Dalam bahasa Arab atau dalam ilmu Al-Quran boleh ditulis dengan Abdul Qadir, hamba Allah yang maha kuasa, karena Al-Qadir itu adalah min asma'illahi al-husna. Jadi nama dari salah satu dari nama Allah yang baik itu, Asmaul Husna. Jadi boleh disebut Abdul Qadir. Tapi sebaiknya ditulis dengan Abdul Qadir dengan alif yang panjang, Qadir. Maka kalau orang manggil Qadir artinya dia memang ada kemampuan, ada kapasitas, ada kompetensi semua orang itu Qadir. Tapi dia tidak Qadir. Kalau ditulis dengan Qadir maka Abdul Qadir. Ini kebiasaan orang Arab juga. Jadi boleh ditulis dengan dua Abdul Qadir, boleh juga disebut Abdul Qadir. Untuk kalau sewaktu-waktu orang memanggil Qadir. Kata Qadir ini Allah yang maha kuasa. Artinya dalam Qadir ini terkandung makna takdir. Artinya takdir itu ketentuan. Jadi kan Allah maha kuasa, maka Allah bisa menentukan segala sesuatu itu. Allah memberikan takaran-takarannya pada semua makhluknya karena kuasaan Allah itu. Kita diberikan kekuasaan oleh Allah, tapi kekuasaan kita bukanlah kekuasaan yang maha, tapi kekuasaan yang diberikan batasan-batasan. Sehat kayak apapun semua orang pasti mati, tidak akan sehat terus tanpa kematian. Sampai ada yang mengatakan, sampai ada suatu hadis mengatakan satu dalam kutip itu, satu sakit yang nggak pernah bisa ditemukan obatnya adalah kematian, karena itu akan dijumpai setiap orang. Yang kedua, ayat kedua itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, liyabluwakum, siapa yang diantara kamu terbaik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ibadallah, setelah Allah menyatakan sebagai pemilik kekuasaan,
dan juga menentukan kadar-kadar kemampuan daripada makhluk-makhluk Allah yang diberikan kekuasaan itu. Semut punya kekuasaan, apapun punya kekuasaan dan seterusnya dengan batasan-batasan tertentu. Allah berbicara kepada manusia, alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, dalam tradisi Arab atau tradisi ujaran manusia umumnya itu biasanya kehidupan dan kematian. Karena memang kenyataannya itu orang hidup dulu baru mati. Tetapi Al-Quran ini menyebutnya sebagai khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, di dalam analisis para ahli tafsir, misalnya Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf misalnya, atau Syekh Al-Imam Az-Zarkasi misalnya, di dalam kata-kata Al-Quran, dalam kefasihannya itu ada kasus namanya takdir wa takdim, ada takhir wa takdim, ada yang didahulukan, ada yang dibelakangkan. Nah, al-hayat atau kehidupan itu mestinya kalau dalam ujaran-ujaran umum masyarakat itu kan memang dulu daripada mati. Tetapi Al-Quran menyebutkan justru kehidupan itu disebut setelah kematian. Yang didahulukan adalah matinya. Mengapa demikian? Itu untuk litambih wa tahdzir. Ya. Allah mempunyai maksud bahwa itu untuk mengingatkan, memberikan peringatan manusia dan juga penyadaran. Seringkali manusia itu yang diingat cuma hidup aja, lupa mati. Apalagi kalau sudah hidupnya enak begitu, jabatannya mentereng, kekayaan juga gitu, lupa mati. Istrinya banyak misalnya begitu, juga lupa mati. Maka Allah menyebutkan, Allah menciptakan kematian supaya manusia itu sadar akan kematiannya, bahwa dia tidak akan hidup terus. Jadi ini litambih, maksudnya untuk memberikan perhatian, peringatan itu. Seperti apapun kita, seperti apapun kamu, itu dalam bicaraan ayat itu, maka ingatlah mati. Bukan lantas kemudian putus asa hidupnya, tetapi adalah dalam semangat hidupnya itu, meskipun bagaimanapun, ingatlah suatu kematian, itu adalah akhir. Agar tambihnya hidup itu lebih bagus lagi. Yang kemudian kedua, menurut Az-Zamakhsyari itu adalah huwa min asalibi al-balaghah al-Qur'aniyah. Dia termasuk memang di antara struktur kefasihan bahasa Al-Quran itu. Jadi bahasa Al-Quran itu sangat fasih. Yang disebut fasih itu adalah menurut nalar itu benar, dan juga menurut nurani. Ya. Jadi ukuran-ukuran nalar dan nurani. Kalau dalam dunia pengetahuan yang disebut kefasihan itu retorika atau retorik, itu diukur dengan hanya umumnya itu nalar yang sehat. Tetapi dalam Al-Quran ini yang disebut balaghah itu atau kefasihan itu, retorika Quran itu adalah kebenaran nalar dan juga nurani itu sama, harus maju bareng. Nah, ketika orang-orang Arab, para ahli syair pada waktu itu, hebatnya bahasa Arab ketika itu adalah dikeluarkan oleh para penyair. Jadi para penyair itu, kalau sekarang itu kelompoknya itu adalah red carpeted people, atau orang-orang berkarpet merah. Dia duduk sejajar dengan para raja kalau duduk ada pertemuan begitu. Orang terhormat, setengah dewa, karena kefasihannya itu. Bahasa Arab dan juga syair-syair Arab jahili yang hebat-hebat itu dikeluarkan, biasanya juga orang menyebutkan kehidupan dan kematian. Tapi Allah membalik itu, kematian dan kehidupan. Setelah dirasa-rasa, itu ternyata memang lebih dahsyat
karena itu menggugah kualitas hidup. Disitulah maka para ahli syair itu jahili kemudian banyak yang masuk Islam, dan pengaruh dari mereka itu semakin banyak orang yang memeluk Islam mengikuti Nabi. Ini diantara ijaz atau kehebatan atau mukjizatnya bahasa Al-Quran. Baik, jadi inilah yang menjadi ingatan kita diantaranya. Liyabluwakum, jadi antara kematian dan hidup, katakanlah kita balik ke kehidupan dan kematian itu ada sepenuhnya adalah ujian. Liyabluwakum, untuk mengujimu. Kata liyabluwakum, untuk mengujimu. Kata yablu itu wujud ujiannya itu namanya bala. Jadi bala itu ujian. Seperti corona ini kita sebut bala, mungkin bala itu adalah ujian. Al-Quran menggunakan istilah ujian itu beberapa istilah. Ada yang disebut imtihan, dalam bahasa Arab biasa juga imtihan artinya ujian. Biasanya kalau imtihan itu ujian tingkat ringan, mungkin sekelas anak-anak SD, ringan ujian. Maksudnya kalau itu dilakukan, dikerjakan oleh orang yang lebih dewasa atau lebih ini, ujian SD itu mungkin memang ringan. Tetapi ujian hidup yang disebut imtihan itu sangat, meskipun seperti juga anak-anak di kelas yang sama, ujian yang sama, tetapi masing-masing merasakan ujian itu sangat beda. Ada yang merasa berat sekali, ada yang sedang, ada yang sangat ringan dirasakan. Dalam Al-Quran kata imtihan itu atau orang yang diuji itu disebut dalam surat namanya mumtahanah, artinya orang-orang yang diuji. Ini ujian yang ringan sebenarnya. Tapi yang sebenarnya ringan itu sangat tergantung pada bagaimana ketabahan orang menghadapi ujian itu, bagaimana dia merasakan hidup itu. Jadi dalam bahasa Arab di samping itu rasa bahasa retorika, yaitu sesuai dengan nalar, dan kemudian rasa hati nurani. Rasa hati nurani disebut zauq dalam bahasa Arab, itu rasa hati. Nah, bagaimana orang merasakan ujian itu, apakah dia ringan, apa berat atau berat sekali, itu sangat tergantung masing-masing. Ada juga Allah menyebutnya ujian itu sebagai seperti disebut di dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun ujian yang ditimpakan oleh Allah kecuali dengan seizinnya kepada seseorang, siapapun. Jadi musibah itu juga ujian. Jadi musibah itu bukan malapetaka, tapi tetap ujian. Tapi ada orang yang menyatakan itu sebagai malapetaka, itu saking beratnya. Tapi ada orang mengatakan ujian. Kemudian ada juga wabah dan seterusnya. Dari kata, kalau musibah dari kata sauba, artinya menuju sasaran yang tepat. Nah, kalau menuju sasaran yang tepat, maka musibah itu pastilah kena siapapun. Seperti kematian adalah musibah, maka tidak ada orang yang selamat dari kematian itu. Dia akan menuju pada sasaran yang tepat dan semua orang akan mati. Itu disebut musibah, kematian itu. Nah, At-Tabari menafsiri, dan juga para ahli tafsir yang lain di kitab-kitab tafsir itu, liyabluwakum, agar Allah mengujimu. Kata liyabluwakum itu artinya liyahtabirakum, kata ikhtibar. Jadi liyahtabirakum, untuk menguji. Jadi kata yang digunakan bukan untuk mengimtihan, tapi ikhtibar. Kalau ikhtibar itu orang yang dihasilkan dari ikhtibar itu khabir, artinya kalau tadi imtihan itu SD, kalau khabir ikhtibar itu hasilnya itu kira-kira doktor, dah hebat lagi, lulusannya sangat hebat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu siapa yang terbaik amalnya. Nah, maka corona ini mau kita anggap seperti apa? Dia imtihan, mungkin untuk sebagian orang imtihan ini ringan-ringan saja sebenarnya. Mau cuma pakai masker, kemudian juga cuci tangan, berjarak,
gitu saja kok ngomel terus misalnya. Tapi ada yang diam, ya sudah kita jalin aja. Ini ringan-ringan saja. Tapi mungkin juga ini musibah kalau semua orang kena. Mungkin ini juga balak. Ya balak memang jelas. Tapi kalau kita sebut kita adalah ikhtibar, ujian, jika bangsa ini benar-benar menerimanya dengan baik, bahwa corona ini kita terima, kemudian kita lakukan sesuai dengan arahan-arahan tanpa menyalahkan siapapun, insya Allah kalau kita ini lulus dan bangsa ini lolos juga dari musibah ini, bangsa ini menjadi khabir, menjadi hebat. Tidak ada perkelahian, tidak ada fasah. Di beberapa negara lain ini menimbulkan beberapa korban karena demo dan seterusnya. Insya Allah kita tidak. Sehingga Allah mengatakan untuk dirinya, Allah itu alimun khabir, Allah itu mengetahui dan juga maha cermat. Cermat terhadap apa? Bagaimana menilai orang-orang yang diuji tadi itu. Khabir. Jadi siapa yang terbaik amalnya? Ya, maka marilah kita evaluasi diri kita sendiri, kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini misalnya, atau hal-hal lain yang tidak mengotori lingkungan dan seterusnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Mudah-mudahan ayat ini juga akan meningkatkan kesadaran kita, kesabaran kita di dalam menghadapi ujian corona ini, dia sebagai balak atau ujian, dan atau mungkin sebagai ikhtibar untuk kita menjadi bangsa yang hebat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa ba'da hamdillahi bi jami'i mahamidih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa huwal ma'bud wa nahnu min ibadihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan li jami'i ummati. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyhi wa rasulih wa alihi wa sahbihi wa alaina jami'an min tabi'ihi wa atba'ihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi waf'alul khair wajtanibus sayyi'at la'allakum tuflihun. Ittaqullah, atau kama qala subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana wa umur ahlina wa auladina wa dhurriyyatina min yaumina hadha ila yaumil qiyamati wa yaumi liqa'ika fi umuri dunyana wa dinina wa akhiratina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, urusan keluarga kami, semua urusan anak-anak cucu kami dan keturunan kami dari hari ini sampai hari kiamat nanti, dalam urusan dunia, urusan agama maupun urusan akhirat, dengan rahmat dan ridhamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.